Fokus NDC adalah pemuritan. Sesuai dengan visi dari NDC sendiri, yaitu menjadikan setiap jemaat murid Yesus dengan cara yang relevan sehingga berdampak bagi lingkungan. Maka core adalah salah satu media yang tepat untuk mengembangkan dan memuridkan jemaatnya. Apa itu core? Core adalah sel-sel inti yang membentuk NDC itu sendiri. Sesuai dengan akronimnya ada C, O, R, dan E, yaitu care, open, reach, and equip. Dan itulah yang menjadi value dan dasar-dasar bagaimana kami memuridkan setiap jemaat di NDC. C dalam core adalah care, peduli. Discipleship is relationship. Dan kunci terbangunnya hubungan yang kuat ada pada kepedulian. John Maxwell pernah berkata, "They don't care how much you know until they know how much you care." Mereka tidak peduli seberapa banyak Anda tahu, sampai mereka tahu seberapa besar Anda peduli. Jadi dalam sebuah komunitas harus ada yang namanya kepedulian. Kita harus peduli ya, tapi harus didasarkan dengan 3 hal: kasih, pengenalan, dan tindakan. Karena tanpa kasih, kepedulian itu hanyalah sebuah pura-pura. Tanpa pengenalan, tidak akan ada kepedulian. Dan tanpa tindakan, peduli itu hanyalah sebuah kata-kata. So, untuk kita yang mau peduli, harus didasarkan dengan 3 hal itu. Dan jangan ada yang lupa. Caring is loving. Peduli adalah mengasihi. Dasar dari kepedulian adalah kasih. Kita peduli karena kita mengasihi. Sesuai dengan ayat 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih Kristus bagi kita tidak masuk akal dan tidak bersyarat. Mengenal kasih Kristus memampukan kita untuk mengasihi mereka yang sulit dikasihi tanpa syarat. Dalam hubungan ada berbagai tingkatan. Ada 5 tingkatan hubungan. 5 F. F yang pertama, face. Face itu kita cuma sekedar kenal mukanya aja gitu ya. Kita tahu mukanya begini, tapi kita nggak benar-benar kenal dalamnya mereka gitu ya. F yang kedua, facts. Facts itu artinya kita tahu nih tentang data-data dia. Mungkin tanggal lahirnya, kehidupan mereka, tinggal di mana, kerja di mana, dan kegiatan mereka sehari-hari kayak gitu. Nah, F yang ketiga itu namanya feelings. Udah mulai nih melibatkan perasaan. Kita tahu pendapat mereka, kita tahu mereka sukanya terhadap hal ini dan tidak sukanya terhadap hal itu. Biasanya pokoknya menyebut pendapat pribadi mereka gitu ya. Poin keempat dan kelima akan dibahas di video berikutnya. Keempat, fears, ketakutan ya. Pada tahap ini kita mengenal seseorang dengan lebih dalam. Kita tahu hal-hal yang mereka peduli, yaitu ketakutan dan kekhawatiran mereka. Contoh-contoh pertanyaan yang dapat menceritakan fear seseorang adalah: siapa sahabat terdekat mereka? Pengalaman terburuk apa yang pernah dialami? Berapa kali sudah pacaran? Emang putusnya kenapa? Apa yang paling kamu takuti dalam hidup? Boleh tahu ceritanya. Berpusat pada ketakutan dan pengalaman mereka. Nah, yang kelima, F yang kelima, yaitu faith, iman. Kita tahu kehidupan pribadi dengan Tuhan, goal atau passion mereka, godaan atau kelemahan mereka. Nah, contoh-contoh pertanyaannya yang dapat menceritakan faith adalah: adakah orang yang belum bisa kamu ampuni? Apa godaan atau pergumulan yang sedang kamu alami? Boleh aku doain? Dan bisa saja mengenai hubungan dan pengalaman mereka pribadi tentunya bersama Tuhan. Caring is acting. Peduli adalah bertindak. Ketika kita peduli, maka kita harus mewujudkannya, bukan hanya berupa ide atau narasi. Kitab Yakobus 2 ayat 15-16 berkata, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selama jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Dari ayat ini jelas berkata bahwa ketika kita mempedulikan seseorang, maka kita harus bertindak. Salah satu contoh simpelnya adalah dengan membantu orang sekitar kita yang sedang dalam kekurangan.